Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat dan tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SVD, dalam permenungan harian kita, Embun Sabda, di hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020. Saudara dan saudariku, sekali lagi terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti permenungan Sabda Tuhan ini, Embun Sabda, bersama saya setiap hari. Dan buat yang belum, jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng notifikasi, like, komen, dan share permenungan Embun Sabda ini. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan soal Tuhan kita, Allah kita yang murah hati. Dia yang selalu bermurah hati kepada kita. Dalam Injil kita akan dengar cerita perumpamaan tentang seorang tuan rumah yang punya kebun anggur, dan di mana dia keluar untuk mencari para pekerja untuk kebun anggurnya, mulai dari pagi-pagi benar, di mana dia kemudian men-settle harga yang harus dibayar untuk para pekerja ini. Dan dia masih terus mencari para pekerja di jam 9, jam 12, jam 3 sore, bahkan jam 5 sore atau 1 jam sebelum masa kerja sehari berakhir. Dan yang menarik adalah bahwa dia kemudian memberikan upah buat semua, dari yang masuk pertama sampai yang masuk terakhir, 1 dinar. Semuanya mendapat hak yang sama. Dan ketika diprotes, dia katakan, bukankah saya berhak atas apa yang saya punya? Dan bukankah kita telah sepakat dengan harga 1 dinar 1 hari dalam bekerja? Saudara dan saudariku seiman, apa yang mau Tuhan Yesus sampaikan lewat perumpamaan ini? Tuhan Yesus mau sampaikan bahwa Allah itu murah hati. Dia baik, baik sekali. Bahkan untuk orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan kemurahan hati Tuhan, Tuhan masih juga bermurah hati. Untuk Tuhan selalu memberikan kesempatan buat orang untuk menjadi baik. Karena dia pada dasarnya mau semua kita menjadi baik. Dan itulah Tuhan kita. Patut kita syukuri, kita punya Tuhan yang sungguh bermurah hati untuk kita. Saudara dan saudariku seiman, beberapa poin yang mau saya garis bawahi di sini adalah, yang pertama, saya ajak kita untuk menyadari dengan sungguh bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang murah hati. Menyadari bukan hanya sekedar mengetahui, tapi mengimaninya bahwa Allah itu murah hati. Allah itu berbelas kasih. Kenapa ada contoh yang membuat saya harus mengatakan demikian? Karena misalnya ketika Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan bermurah hati dengan kita, dosa-dosa kita diampuni, hendaknya kita juga mengampuni diri kita, agar kita bisa berjuang, move on, dan menjadi baik kembali. Tidak tenggelam dalam kesalahan dalam masa lalu yang membuat kita akhirnya hancur. Sadarilah dan berimanlah, keyakinlah bahwa Allah kita itu adalah Allah yang murah hati. Dan yang kedua, kalau Allah itu adalah Allah yang murah hati, maka jadilah juga orang-orang yang bermurah hati. Jadilah juga orang-orang yang berbelas kasih. Selalu mau mengampuni, selalu mau memaafkan, dan bagikanlah dengan sukacita kemurahan hati kita itu tanpa ada pikiran yang lain-lain. Karena Allah selalu memberikan kita dengan cuma-cuma. Dan yang terakhir, saudara dan saudariku, teruslah berbuat baik. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah kita yang murah hati itu. Saudara dan saudariku seiman, mari kita terus berjuang. Berjuang menjadi orang yang beriman pada Allah yang murah hati, berjuang untuk menjadi orang-orang yang bermurah hati selalu.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih dan syukur atas segala rahmat yang sudah kami terima. Iman akan Engkau yang selalu murah hati kepada kami. Bantulah kami untuk percaya dengan sungguh akan hal ini. Dan bantulah kami, mampukanlah kami untuk juga selalu bermurah hati dengan mereka semua yang membutuhkannya. Bantulah kami Tuhan, tuntunlah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita semua sekalian, orang-orang yang kita sayangi, usaha kita untuk menjadi orang-orang yang murah hati. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.